Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang telah kami buat mengenai ketidakadilan hukum di Indonesia. Dengan anggota kelompoknya yaitu, bisa di next. Yang pertama ada Belina Nurpanilan dengan NIM 2004721. Lalu ada Nasila Lutfia Syakira NIM 2004576. Lalu ada Rima Gegas Sumarni NIM 2005055. Alfi Nur Syilmi NIM 2001105. Lalu ada Anissa Nurfadilah NIM 2005122. Lalu ada Hani Juliani dengan NIM 2008756. Tiara Rosaliawati NIM 2001752. Wildasari NIM 2008804. Next. Adapun materi yang akan kami sampaikan, yang pertama yaitu makna keadilan, yang kedua ketidakadilan hukum di Indonesia, yang ketiga penyebab ketidakadilan, yang keempat dampak ketidakadilan, yang kelima kasus ketidakadilan, dan yang terakhir kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan. Bisa di next. Oke, jadi pemateri pertama akan disampaikan oleh Belina. Pada Belina dipersilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materinya. Baik, yang pertama itu di sini ada makna ketidakadilan. Nah, ketidakadilan sendiri yaitu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi, keadilan itu terletak pada keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajibannya ya. Sebelumnya ini apa cuma di saya yang apa sih share screen-nya nggak berjalan? Di yang lain udah ada makna ketidakadilan nggak ya? Alfi? Ada. Soalnya di sini masih kelompok 10 aja. Tapi di Alfi tampilannya udah ada makna keadilan. Oh, iya ya. Sebentar. Baik. Aduh. Suara saya masih terdengar dengan jelas? Terdengar. Ya. Baik, maaf ada kendala sinyal. Jadi ketidakadilan itu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya. Keadilan sendiri adalah hal dasar yang menjadi salah satu patokan resmi sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Boleh di next? Nah, jadi di sini itu ada dua prinsip ketidakadilannya. Ada dua prinsip keadilan. Menurut John Rawls, di bawah ini yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan. Nah, keadilan sendiri yaitu prinsip kebebasan yang sama dengan sebesar-besarnya. Yang kedua itu prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil dengan kesempatan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya saya izin off cam karena jaringan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ketidakadilan hukum di Indonesia. Ketidakadilan adalah di mana seorang maupun kelompok merasa dirugikan salah satu atau keduanya. Ketidakadilan disebabkan oleh egoisme, mementingkan diri sendiri dan golongannya.
tidak punya hati nurani di kalangan pemimpin atau penguasa, birokrat, dan aparat negara. Ketidakadilan hukum di Indonesia semakin parah setiap tahunnya. Aparat hukum yang seharusnya melindungi masyarakat malah melakukan ketidakadilan dan justru melakukan sebaliknya. Next. Ketidakadilan hukum juga bisa dianggap seperti pisau, yaitu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bagi masyarakat ke bawah, hukum menjadi sangat tajam, walaupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan tidak seberapa dengan, walaupun tetap salah, tapi tidak seperti golongan seperti koruptor ya, yang bisa menikmati hidupnya dengan nyaman, justru mendapatkan keadilan hukuman yang tumpul. Jadi hukum bisa mereka yang punya kekuasaan, mereka yang mengendalikan hukum, mereka yang punya banyak uang. Aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar. Ada pengakuan informasi di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli, maka aparat penegak hukum dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara adil dan menyeluruh. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena jaringannya kurang memadai. Kemudian selanjutnya itu faktor penyebab ketidakadilan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu rendahnya moral para pejabat hukum. Banyak dari pejabat hukum yang melanggar hukum itu sendiri, contohnya pada kasus suap. Hal ini disebabkan karena rendahnya moral para pejabat sehingga mereka tanpa merasa malu melakukan pelanggaran, padahal seorang pejabat seharusnya bisa memberikan contoh kepada rakyatnya. Kemudian yang kedua yaitu tingkat kekayaan seseorang. Tingkat kekayaan seorang itu mempengaruhi berapa lama hukum yang ia terima. Bisa dengan membayar denda yang besar agar hukuman itu dapat diperingan. Terus kemudian ada tingkat jabatan seseorang. Semakin tinggi jabatan seseorang, maka dengan mudah ia bisa terbebas dari hukum ataupun mendapatkan hukuman yang ringan. Karena orang yang berkuasa biasanya dapat mempengaruhi orang-orang di bawah kuasanya. Kemudian ada nepotisme. Nah, mereka yang memiliki kekuasaan dalam melakukan pelanggaran dapat dengan mudah lepas dari vonis hukum. Ini sangat berbeda dengan rakyat biasa yang langsung divonis sesuai dengan hukum. Kemudian ada rendahnya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum. Sebenarnya faktor-faktor tersebut dapat terjadi karena kurangnya pendidikan tentang hukum di Indonesia dan banyaknya sikap-sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan pejabatnya. Next. Kemudian sebelumnya penyebab keadilan sebelum masuk ke dampak ketidakadilannya itu penyebab ketidakadilan sendiri ini biasanya kan seperti yang saya katakan tadi, keegoisan manusia. Seperti dijelaskan oleh Platon panjang lebar dan dalam The Republic, orang akan sering melakukan tindakan ketidakadilan ketika mereka menghitung itu untuk kepentingan mereka, balik lagi ke sifat egois ya. Dan Platon juga menambahkan bahwa jangkauan tertinggi ketidakadilan akan dianggap tepat saat Anda tidak. Ketidakadilan manusia tidak selalu disebabkan oleh upaya untuk mendapatkan keuntungan atau kejahatan yang tidak adil. Ini mungkin hanya hasil dari pengambilan keputusan manusia yang cacat. Misalnya, penelitian telah menemukan bahwa hakim yang duduk di Dewan Peninjau cenderung tidak mengambil keputusan yang menguntungkan pelamar, tergantung pada berapa lama sejak juri istirahat makan terakhir mereka.
Karena Indonesia dikenal sebagai negara yang beragam dari mulai suku, agama, etnis, budaya, dan termasuk negara yang majemuk. Dengan keberagaman tersebut, berpotensi terjadi konflik dan rentan dengan perpecahan. Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan keberagaman yang dimiliki. Tidak adanya persatuan dan kesatuan akan berdampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perpecahan hidup dalam masyarakat yang disebabkan karena adanya pengaruh negara lain atau negara sendiri, salah satu penyebab adanya disintegrasi bangsa adalah ketidakadilan. Kemudian masuk ke dampak ketidakadilan sendiri. Yang pertama ada hukum menjadi alat untuk menindas yang lemah. Karena di sini banyak pejabat yang punya kuasa, maka dengan mudah mereka akan menggunakan kekuasaan tersebut untuk menindas ke rakyat-rakyat yang lemah. Kemudian ada terjadinya kekacauan di segala sektor, baik ekonomi, politik, sosial, dan sosial budaya juga. Terutama di akhir-akhir ini banyak di sektor ekonomi ya, karena rakyat kecil merasa banyak ketidakadilan yang terjadi pada mereka. Dan di sektor politik juga akhir-akhir ini masih banyak ketidakadilan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, manusia akan hidup bebas, namun di saat yang sama juga kehilangan kebebasannya. Lanjut yang keempat, itu masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpinnya. Seperti yang kita tahu, ketidakadilan itu biasanya terjadi karena pemimpinnya sendiri ya. Nah, maka dari sini jika terjadi ketidakadilan, orang-orang dipimpin itu akan sulit untuk mempercayai pemimpinnya kembali gitu. Kemudian yang kelima, tanpa adanya keadilan tidak akan adanya perdamaian. Biasanya kalau dampak ketidakadilan itu akan menimbulkan perpecahan kan. Nah, di sana tentu kedamaian tidak akan terjadi. Selanjutnya, tak ada tempat berlindung. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Contoh kasus ketidakadilan. Kasus ketidakadilan hukum yaitu kisah yang dialami Nenek Asyani yang dilaporkan oleh sejumlah polisi hutan ke Polsek Jati Banteng dengan tuduhan mencuri 38 papan kayu jati di lahan perhutani di desa Jati Banteng, Situbondo. Asyani adalah tukang pijat. Dia didakwa dengan pasal 12 huruf D junto pasal 83 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman hukum penjara 5 tahun. Next. Contoh yang kedua yaitu seorang mafia pajak Gayus Tambunan. Beliau dihukum 7 tahun penjara namun masih bisa keluar masuk penjara dengan bebas bahkan sampai berlibur ke Bali. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, di sini juga ada kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebijakan dan budaya kewarganegaraan. Dengan menggunakan disiplin ilmu, pendidikan, dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan, yang secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program kulikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial, kultural, dan kajian ilmu kewarganegaraan. Terus, pendidikan kewarganegaraan dianggap sebagai pendidikan demokrasi yang menjadi strategi dan mutlak bagi perwujudan masyarakat dan negara demokrasi.
Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negaranya yang demokratis. Warga negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung jawab secara bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang cerah. Materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. PKN sebagai solusi pencegahan terjadinya ketidakadilan. Pada Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konsepsi dalam pengaturan serta penyelenggaraan dan keamanan dalam kehidupan sosial. Pada sila kelima ini jelas bahwa keadilan sosial adalah tujuan negara yang harus diterima oleh setiap masyarakat Indonesia, bagi rakyat maupun pemerintah. Jadi, jika terdapat ketidakadilan baik dalam hukum maupun yang lainnya, berarti sudah melanggar dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, sila kelima. Bisa di next. Ketidakadilan hukum seringkali dikaitkan dengan tidak tegaknya hukum di Indonesia. Banyaknya kasus yang diselesaikan secara tidak adil, kan tidak sesuai dengan peraturan hukum dan norma yang berlaku di Indonesia. Padahal, pemerintah adalah orang-orang yang sudah pasti berpendidikan dan mengetahui dasar negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi, pelajaran PKN yang sudah kita pelajari sejak sekolah dasar tidak akan berarti jika tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh oknum pemerintah yang tidak adil kepada rakyat, dikarenakan mereka tidak mempraktekkan pelajaran PKN yang sudah dipelajari sejak dulu. Next. Oke, mungkin itu sekian presentasi dari kelompok kami, jadi di sini saya akan menyimpulkan materinya. Jadi, ketidakadilan adalah di mana seseorang maupun kelompok merasa dirugikan salah satu atau keduanya. Dampak dari ketidakadilan yaitu timbulnya perpecahan, disintegrasi, permusuhan, peperangan, pudarnya kepercayaan terhadap hukum, dan berdirinya kelompok separatis. Maka dari itu, untuk menghindari konflik-konflik tersebut, negara harus bisa menjamin keadilan dan kesejahteraan warganya. Karena bila masyarakatnya hidup adil dan makmur, kemungkinan besar akan terhindar dari perpecahan. Lalu kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan, di mana pendidikan kewarganegaraan ini adalah suatu bidang kajian yang dimaksudkan agar warga negara memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Lalu, pendidikan kewarganegaraan merupakan solusi untuk mencegah ketidakadilan dalam masyarakat dengan cara menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, itu mungkin presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya karena di sini juga kami dalam proses belajar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.